Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai penjelasan singkat dari abnormal oksigen metabolism in sepsis. Nah, di sini yaitu gambaran besarnya, yaitu sepsis itu sama dengan infeksi berat, tubuh itu panik sehingga mengeluarkan sitokin plus inflamasi besar-besaran. Hal ini membuat pembuluh darah melebar, kemudian juga dinding pembuluh bocor. Darah ini jadi tidak efektif karena cairan keluar dari pembuluh sehingga menyebabkan volume efektif menurun. Pembuluh melebar menyebabkan tekanan distribusi jelek dan juga oksigen tidak sampai optimal ke jaringan. Nah, di sini microcirculatory oxygen extraction. Nah, di sini yaitu inti masalah atau inti masalah mikrosirkulasi yaitu darah lewat tapi oksigen tidak sempat masuk ke sel. Kita bayangkan dulu yaitu kapiler itu sama dengan jalan kecil ini kapiler, kemudian juga oksigen itu adalah barang yang diangkut, kemudian juga selnya itu merupakan rumah di sini ya. Nah, normalnya truk jalan pelan sehingga sempat kirim barang ke rumah. Cuma kalau sepsis dia tuh ngebut banget truknya, wing ngebut gini. Kemudian juga jalan rusak sehingga barangnya tidak sampai. Nah, masalah utama di kapiler yaitu bisa saja pertama karena shunting atau aliran darah terlalu cepat sehingga menyebabkan pembuluh melebar, darah itu mengalirnya cepat sekali di sini ya. Nih 200 km per jam. Jadi tidak ada waktu oksigen keluar dari darah ke sel. Ibaratnya truk lewat tol 200 km per jam otomatis tidak sempat berhenti buat kirim barang. Yang kedua adalah edema yaitu atau bengkak yaitu cairan bocor yaitu cairan keluar ke jaringan sehingga bengkak. Jaraknya darah ke sel lebih jauh daripada biasanya menyebabkan oksigen sulit difusi. Ibaratnya itu rumah makin jauh dari jalan sehingga barang susah diantar. Kemudian juga yang ketiga adalah mikrotrombos atau sumbatan kecil yaitu di sini ada bekuan kecil di kapiler, ada bekuan di sini. Aliran darah berhenti di beberapa area, ada sel yang tidak dapat oksigen sama sekali. Ibaratnya yaitu jalan kecil ditutup sehingga truk tidak bisa lewat, kan ditutup ini jadi nggak bisa lewat gitu. Kesimpulan mikrosirkulasi yaitu 3 masalah, terlalu cepat di sini, kemudian juga terlalu jauh yaitu di sini, sehingga tersumbat juga di sini ya. Jadi hasilnya oksigen tidak sampai ke sel dengan baik. Ini jadinya pakai laktat ya di sini ya. Nah, kenapa ini penting yaitu walaupun oksigen di darah banyak tapi tidak bisa masuk ke sel, nggak bisa masuk ke sini. Jadinya sel tetap kekurangan oksigen secara fungsi. Hubungan ke soal yaitu kalau oksigen tidak dipakai, darah vena masih banyak oksigen yaitu SpO2 tinggi 87%, sel stres pakai anaerob dan juga laktatnya tinggi. Hafalan paling simpel yaitu di sepsis yaitu darah lewat tapi oksigen tidak sampai ke sel. Kemudian juga mitochondrial oxygen use yaitu di sini masalah utamanya adalah oksigen tidak bisa dipakai di dalam sel yaitu mitokondria rusak. Normalnya, ini harus paham dulu ya, normalnya di sini glukosa itu masuk ke mitokondria, masuk ke sini. Nah, di sini akan terjadi elektron transport chain, oksigen dipakai sebagai penerima elektron terakhir. Nah, di sini makanya terbentuk ATP atau energi. Nah, jadinya oksigen ini penting untuk bikin ATP, tanpa oksigen tidak bisa bikin energi maksimal. Nah, kemudian juga pada sepsis yaitu di sini step by step yaitu sepsis itu menyebabkan inflamasi berat. Nah, di sini tubuh menghasilkan ROS. Nah, ROS ini fungsinya merusak mitokondria, terutama bagian ETC atau elektron transport chain ini rusak. Nah, di sini ETC rusak menyebabkan oksigen tidak bisa digunakan. Padahal ini oksigen ada, tapi mesin pemakai oksigen rusak. Nah, akibat langsungnya itu adalah ATP turun karena tidak bisa oxidative phosphorylation, sehingga menyebabkan sel kekurangan energi. Sel ini akhirnya beralih ke anaerob, yaitu di sini jalur darurat glukosa terjadi glikolisis menghasilkan laktat di sini ya. Sel pakai metabolisme anaerob. Nah, di sini menyebabkan laktatnya meningkat. Oksigen tidak terpakai balik ke vena, normalnya arteri oksigen tinggi, vena oksigen rendah karena sudah dipakai di sini ya. Sepsis ini yaitu arteri oksigen tinggi, vena masih tinggi, tidak dipakai.
SpO2 87% di sini disebutkan. Kenapa ini membingungkan? Biasanya kita pikir kalau laktat naik berarti oksigen kurang. Tapi di sepsis oksigen cukup tapi tidak dipakai. Nah, analoginya paling jelas bayangkan oksigen bensin mitokondria mesin mobil. Normalnya bensin masuk, mesin nyala, mobil jalan. Sepsis, bensin ada, mesinnya rusak. Mobil tidak bisa jalan walaupun bensinnya penuh. Koneksi ke data soal SpO2 87% tinggi, laktat meningkat, artinya oksigen tidak dipakai, sel pakai anaerob, masalahnya di mana? Di mitokondria. Nah, di sini pilihan B paling benar, yaitu menjelaskan oksigen tidak dipakai, SpO2 tinggi, laktat naik. Hafal final adalah sepsis sama dengan mitokondria rusak, oksigen tidak dipakai, laktat tinggi plus SpO2. Nah, summary-nya di sini ya. Nah, di sini global oxygen delivery itu hypoxemia, PaO2 itu menurun menyebabkan ARDS, microcirculatory oxygen extraction menurun, vasodilasi yaitu rapid shunting of blood melalui organ, edema, oxygen diffusion itu menurun karena peningkatan interstitial distance, mikrotrombosis yaitu capillary obstruction. Penurunan mitochondrial oxygen use yaitu ROS, mitochondrial damage dan juga ETC function. Hasilnya menurunkan oxidative phosphorylation dan juga menurunkan ATP production.